wabarakatuh, Tabi pun. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali kembali berjumpa dalam Sehat Itu Perlu sih pastinya. Dan seperti biasa, 60 menit ke depan kita akan berbincang bersama narasumber kita. Hari ini kita akan bahas apa sih? Hari ini kita akan bahas mengenai kejang. Nah ini kalau misalnya kita ketahui mungkin kejang ini lebih identik dengan ayan ya gitu. Nah tapi apa yang harus kita lakukan, apa yang perlu kita persiapkan ketika kita menemui ada seseorang yang terlihat kejang, kemudian apakah kejang berulang ini berbahaya, dan pada usia berapa kemungkinan keluhan kejang ini bisa muncul, dan satu lagi nih, apakah kejang ini termasuk penyakit yang menular? Kita akan bahas bersama narasumber kita hari ini selama 60 menit ke depan bersama Dr. Zamzanaria, spesialis saraf magister kesehatan yang sudah hadir bersama kita di sini. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Tabi pun. Ya pun. Terima kasih hari ini udah berkenan hadir di tengah kesibukan dokter yang luar biasa ya. Aktif. Khusus ini. Ketua organisasi dok ya, beribu-ribu organisasi. Nah dok, hari ini kita membahas mengenai kejang. Mungkin kalau misalnya kejang ini selalu identik dengan kejang ayan gitu kan. Masyarakat mungkin lebih banyak tahu mengenai kejang ini, kejang yang kelonjotan tiba-tiba gitu dok ya, yang seperti bergetar. Nah apakah kejang hanya seperti itu tipenya? Kita akan bahas beribu-ribu dok. Sebenarnya kejang ini tuh penyakit seperti apa dok ya? Karena kita tahu kejang tuh ayan gitu. Iya. Jadi kejang sendiri sebenarnya adanya aktivitas fisik otak berlebih, apapun penyebabnya. Nah kalau kejang sudah berulang lebih dari 24 jam, ya, lebih dari 2 kali dalam waktu yang lebih dari 24 jam, hari ini kejang, 24 jam kemudian besok kejang, atau dalam 1 bulan dia kejang 2 kali. Nah ini yang kita sebut ayan, epilepsi. Tapi ada juga orang kejang bukan ayan, bukan epilepsi, yaitu satu kejang karena tekanan otaknya tinggi, karena penyakit tertentu. Tetapi hanya saat itu saja. Setelah penyakit tertentunya selesai, bagus, sudah, pasien sembuh sempurna. Ada juga yang kejang karena pada orang normal bisa terjadi kejang 1 kali dalam seumur hidupnya. Nah itu dianggap fisiologis normal, ya. Nah jadi kejang sendiri belum tentu ayan, ya. Kalau kejang ini berulang, kemudian lebih dari 24 jam, lebih dari 2 kali, maka tanpa data EEG, CT scan dan sebagainya sebenarnya kita udah tegak ini epilepsi nih. Tapi kalau ada kejang yang berulang, kemudian kita lihat ada penyebab tekanan otak tinggi, artinya TTIK, tekanan otaknya tinggi, maka dia kejang, maka diharapkan kalau tekanan otaknya turun, maka kejangnya akan sembuh dan tidak pernah serangan lagi. Nah ini bukan ayan, bukan epilepsi. Nah jadi kita mengerucutkan topik ya, bahwa tidak identik bahwa kejang itu karena epilepsi, karena ada juga kejang yang tidak epilepsi. Seperti yang tadi dokter bilang bahwa ada kalau manusia pernah kejang 1 kali dalam seumur hidupnya itu masih dianggap fisiologis. 1 kali dok ya? Iya 1 kali. Kalau udah 2 kali, udahlah kriteria epilepsi masuk, gitu. Ya, karena 1 kejang lagi yang karena tekanan tinggi intrakranial, tekanan tinggi otak. Otaknya tekanannya tinggi luar biasa, maka dia bisa menimbulkan gejala kejang, bisa menimbulkan gejala sakit kepala, bisa menimbulkan gejala muntah dan tidak sadar. Nah pada saat dia membaik kembali, 4 ini hilang, nah dia tidak masuk dalam kriteria epilepsi atau ayan, gitu. Jadi kalau kejang ini tidak selalu bahwa itu adalah epilepsi. Ada lagi kejang pada anak, namanya kejang demam. Kejang demam. Ya, dia bukan epilepsi, tapi anak ini kejang karena provokasi demam. Ada itu, namanya kejang demam. Jadi tidak masuk dalam epilepsi. Cuman kalau anak kejang demam pada kecil, kemudian ke depannya pada saat dia berkembang dan dia jadi epilepsi, iya bisa. Tapi tidak pasti bahwa anak kejang demam waktu kecil pasti besok epilepsi, tidak. Tetapi kalau dulu dia pernah riwayat kejang demam, bisa jadi epilepsi dok, bisa. Tapi bukan pasti, artinya belum tentu bahwa dia habis kejang demam kecil, ini pasti epilepsi, enggak. Bisa tidak mengalami, bisa tidak jadi epilepsi gitu. Jadi seperti itu dok ya, bahwa kejang ini banyak macamnya. Kalau pada usia anak-anak itu kejang yang didahului demam, kita mengenalnya
kejang, demam, Ya. seperti itu. Tapi juga pada orang dewasa ada banyak penyebabnya kalau dokter Zam tadi bagi. Berarti kalau kita lihat dok, penyebab kejang ini bisa karena orang dewasa bisa ada demam juga dok, didahului demam seperti Nah, itu. kalau orang dewasa kejang pada posisi demam, nah ini namanya ETOF, ya, epilepsi yang diprovokasi karena demam. Epilepsi pasien ini, dia epilepsi. Jadi bukan kejang umum, bukan kejang yang biasa. Ini pasien epilepsi. Pasien epilepsi. Yang dokter bilang gejala kejang itu maksud dokter bisa ditemukan juga pada kasus bukan karena hanya epilepsi, di luar epilepsi juga bisa ditemukan orang kejang, gitu. Kalau kita kan identik kejang itu epilepsi, ayan, tidak. Jadi ada juga kejang demam, kejang epilepsi. Karena epilepsi juga ada yang bentuknya tidak kejang. Ada juga nggak kejang? Tidak kejang ada. Makanya kita harus bedah dulu epilepsi, baru nanti kita bedah yang kejang penyebab lainnya. lain. Oke. Dok, berarti kalau pengertian dari epilepsi ini adalah ketika kejang lebih dari satu kali seperti itu. Tapi nggak ada penyebab. Ada penyebab, ada tanpa provokator. provokasi. Tanpa provokasi gitu ya. Jadi lebih dari satu kali lebih dari 24 jam. Lebih dari 24 jam. Berarti kalau misalnya dalam satu hari sekali. Iya. Dalam satu hari misalnya 5 kali kejang. Ya, belum 24 jam, Dokter Izura. Itu belum bisa kita tegakkan namanya epilepsi. Tapi bangkitan epilepsi. Nah, bangkitan epilepsi ini kalau misalnya besoknya dia kejang lagi dalam lebih dari 24 jam itu, waktunya udah beda. Nah, baru tegak ini epilepsi. Jadi kan udah 6 kali kejang ya, hari ini 5 kali, besoknya yang ke-6, tapi kan sudah ada jeda 24 jam. Baru kita bisa tegakkan, oh ini epilepsi. Tapi kalau kejangnya terus-terusan dalam hanya satu hari, belum meyakinkan apakah ini epilepsi ataukah ada penyebab lain kenapa pasien ini jadi kejang. Gitu. Oke. Dok, kalau untuk epilepsi sendiri kita akan bahas mulai dari epilepsi dulu ya. Kalau untuk epilepsi sendiri dok, ini ada nggak dok kriteria usia yang bisa dikatakan oh ini epilepsi nih gitu? Jadi epilepsi adalah hanya definisi yang tadi, tidak menyangkut usia, tidak menyangkut jenis kelamin, tidak menyangkut ras. Siapa saja yang mengalami kejang lebih dari 2 kali dalam waktu yang berbeda, lebih dari 1 kali ya, maksudnya lebih dari 1 kali dalam waktu yang berbeda lebih dari 24 jam, mau usia berapapun maka tegak epilepsi ini. Iya, tanpa tapi di luar kriteria kejang demam. Karena kejang demam ada usia, yaitu usia 6 bulan sampai 5 tahun. Ya. Nah, tapi kalau masih dalam 6 bulan sampai 5 tahun dia panas, nah ini bukan epilepsi. Harus kita cari, ini kejang demam. Bisa saja anaknya sebenarnya epilepsi, tapi kebetulan pada saat panas dia kejang. Nah, ini belum bisa kita bedakan bahwa ini kejang demam apa epilepsi anak ini. Kalau usianya masih 6 bulan sampai 5 tahun tadi. Tetapi tentu syaratnya ada, yaitu bahwa dia kejang karena panas. Nah, tapi kalau yang epilepsi mau usia berapapun, mau usia 0 tahun atau 1 bulan sampai usia tua, tidak ada provokasi demam, ya, dan tidak ada serangan kejang. Nah ini, dan lebih dari 1 kali dalam waktu lebih dari 24 jam, maka tegaklah ini diagnosa epilepsi. Gitu. Jadi nggak pandang usia, dokter nggak pandang jenis kelamin, ketika lebih dari 1 kali 24 jam tanpa provokasi maka dia tegaklah epilepsi. Kemudian dok, kalau misal epilepsi ini kan kita tahu identik dengan gerakan yang berulang, kelonjotan seperti itu. Nah, apakah memang seperti itu ya dok? Jadi epilepsi itu dia terjadi karena aktivitas listrik otaknya hiperaktif, berlebih. Jadi semua manusia ini kan ada listrik, Dokter Izura, makanya otaknya hidup. Ya, otak hidup terlihat dari artinya aktivitas listrik otak. Nah, tetapi juga, jadi kalau orang meninggal dunia, kita rekam aktivitas listriknya sudah flat, udah nggak ada. Tetapi ada juga orang yang listriknya berlebih aktivitasnya. Nah, ini orang epilepsi. Tetapi model bentuk gejala yang muncul bisa ada yang bentuk kejang, ada yang bentuk non kejang, ada yang bentuk konvulsif, ada yang bentuk non konvulsif. Artinya tidak semua epilepsi kelojotan.
Tergantung bentuknya. Tergantung bentuknya. Iya, karena nanti kita bedah apa saja sih bentuk-bentuk Bentuk epilepsi. Gitu. Jadi sadar nggak dok kalau misalnya kejang itu? Nah itu tergantung bentuknya. Oh tergantung. Jadi gimana dok Nah, bentuknya? jadi bentuk epilepsi itu kita bagi tiga. Yang pertama bentuk parsial. Parsial pasiennya sadar. Ya, parsial ini saya bedah lagi. Parsialnya ada dua. Ada tiga. Ada parsial sederhana, ada parsial kompleks, ada parsial campuran. Ya, sederhana sama kompleks. Enggak, parsial dengan umum. Parsial yang jadi umum. Kalau parsial sederhana itu artinya fokus listrik otak yang berlebih itu dari satu sisi otak muncul, tek otak kanan misalnya, tek. Parsial sederhana gejalanya anaknya sadar atau pasiennya sadar. Bisa ngomong Dr. Izuna, Mama kok gerak terus. Nah, yang kedua gerakannya satu sisi tubuh. Ya, kalau tipe kejang. Yang ketiga, dia tidak ada aura. Jadi sebelumnya dia nggak ngerasa apa-apa, tiba-tiba serangan. Ya. Yang keempat, ada gerakan berputar. Nah, ini parsial, padahal sadar. Ya, berputar di sini apa? Misalnya lagi ngomong gini, tiba-tiba lehernya mencong, nengok, adversi, berputar tangannya, lehernya. Tapi anaknya sadar. Aduh, kok kenapa ini? Nah, ini parsial sederhana. Jadi pasiennya sadar, kemudian ada gerakan berputar, lehernya muter ke kanan atau ke kiri, gerakan satu sisi badan, bisa tangan, bisa wajah aja, bisa mata aja, tapi dia sadar. Ya, kemudian ini parsial sederhana dan tidak ada gerakan yang ngunyah-ngunyah. Ya, karena dia sadar. Ada lagi parsial kompleks, parsial yang sangat kompleksitas maksudnya. Pasiennya tidak sadar. Yang kedua ada gerakan sama, adversif, berputar. Ya, ada aura. Sebelum kejang dia udah tak nyadar. Auranya macam-macam pemirsa. Bisa sakit perut, ya. Bisa kok mau sempoyongan ya. Dia udah tahu nih, mau kumat nih saya, ya. Mual, muntah, tiba-tiba leher mencong, mata ngelirik ke kiri misalnya, dan akhirnya terjadi gerakan satu sisi badan. Itu gerakan epilepsi parsial yang kejang. Kan ada juga yang nggak kejang, yang bentuknya nggak kejang. Seperti apa? Nah, sudah itu ada lagi parsial kompleks, gejalanya satu, tidak sadar. Kedua, gerakan leher berputar. Ketiga, gerakan satu sisi badan dari kepala sampai ujung kaki, bisa tangan, bisa kaki, bisa wajah, bisa mata, ya. Keempat, ini otomatisasi, ngunyah-ngunyah, Dr. Izura. Jadi kalau anak serangan itu dia ngecep-ngecep, kemudian ada aura tadi, jadi gejala yang belum dia rasakan. Sebelum kejang ada gejala-gejala yang muncul tadi, gangguan perut, gangguan penglihatan, pusing berputar dan sebagainya. Dan lagi parsial kompleks yang tipenya tidak kejang. Satu, seperti kayak gangguan jiwa, Dr. Izura, ya. Jadi lagi ngobrol normal biasa, tiba-tiba bingung, ngoceh sendiri, ya, atau lempar-lempar, atau lagi megang sesuatu kayak gini, Dr. Izura, bengong. Bengongnya itu bukan bengong hanya, cuman banyak kan gerakan-gerakan yang nggak jelas gitu, yang aneh, dan orang langsung bilang sakit jiwa, ya kan? Nah, bedanya apa pada kasus orang gangguan jiwa dengan yang epilepsi? Bedanya dia kumat-kumatan, Dr. Izura. Kalau yang gangguan jiwa kan ya gitu terus 24 jam, kecuali kita kasih obat. Kalau yang yang epilepsi, yang nggak konvulsif, yang kayak orang gangguan jiwa, dia 5 menit kayak begitu. Totalnya pas udah gini-gini, dia bisa kembali lagi, dan walaupun bingung ya, selang berapa menit dia biasa lagi, normal lagi, ya. Itu yang tipe parsial kompleks yang tidak kejang. Ada lagi tipe parsial kompleks yang tidak kejang, satu, namanya seperti absen, bengong aja, ya. Orang bingung, diajak ngomong kok nggak nyaut, nggak ini. Nah, bedanya sama yang tipe absen ini kan tipe umum. Kalau ini kan parsial. Bedanya tipe tipe ini dengan absen adalah bengongnya lebih dari detik atau menitan hitungannya. Lama, ya. Kemudian kembali kepada sadarnya kayak biasa lagi, agak lama. Kemudian ada otomatisasi tadi, ngecep-ngecep,
bengong-bengong tapi dia ngecek, padahal nggak begini. Nah kan kalau pemirsa mikir kalau Ayan harus begini-begini, padahal tidak semua kejang epilepsi, tidak semua epilepsi bentuknya kejang. Itu yang parsial kompleks. Nah ada lagi yang ketiga, tipe parsial, yaitu parsial yang tadi parsial kompleks atau umum atau sederhana yang menjadi umum. Yang tadinya cuma sebelah yang gerak, tiba-tiba langsung, nah semuanya kelojotan. Tipe kejang yang tipe parsial menjadi umum yang tipe kejang, ya. Nah, tadi kan ada yang parsial, ada yang umum. Nah, sekarang kita bahas umum. Yang tipe umum, Dr. Izura, pasiennya pasti tidak sadar sudah. Bentuknya ada tonik. Nah, kayak gitu, matanya melotot ke atas. Lehernya nggak nengok-nengok ke atas, gitu. Ada yang klonik. Gitu. Maaf ya pemirsa, saya contoh. Jadi kelonjotan terus ada yang lekuk gitu dok ya? Ada yang klonik lekuk, ada yang tonik kronik. Oh, nah yang ketiga ya itu ada yang bentuk pingsan, ya atonik. Lagi ngobrol tiba-tiba tertidur, lagi upacara tiba-tiba terjatuh, pingsan. Jadi seolah pingsan gitu dok ya? Sangka orang ini sinkop, pingsan ini. Tapi sehari pingsannya 5 kali. Wah, ini pertanyaan ini epilepsi mungkin. Kemudian ada lagi tipe umum yang tonic-clonic double absen. Yang tadi bengong. Nah, bedanya sama yang tipe parsial kompleks yang nggak kejang, absen ini detikan, Dr. Izura. Jadi kalau pemirsa anaknya ada yang bengong dalam waktu detik nggak kelihatan, ketawanya kenapa, Dr. Izura? Karena serangannya sehari bisa berkali-kali. Makanya ketahuan. Kalau cuma sebentar pasti orang nggak tahu, karena dia detik kan. Cuma berapa detik dia bisa bagus lagi dan anaknya seperti normal, tidak pernah ada gangguan. Karena dia kembali kepada sadarnya cepat. Seolah-olah jadi kalau dia nulis gitu, ikuti gurunya ajar, dia cuma bengong detik dok ya? Nanti dia bisa ngikutin lagi pelajaran itu. Tapi berulang berkali-kali. Makanya ketahuan. Nah, kemudian yang terakhir yang tipe umum yang mioklonik. Nah, tipe umum satu-satunya inilah yang sadar. Bentuknya gimana? Nah, terkaget-kaget. Tersentak-sentak. Apa yang dipegang lepas. Lagi makan lepas. Dan pasiennya sadar. Bisa kaget, dia sampai capek kaget terus. Nah, itu. Tadi bentuk epilepsi. Ini yang masuk ke parsial dok ya? Yang parsial dan umum. Parsial dan umum. Ada lagi bentuk yang ketiga yang tidak digolongkan. Ada banyak gitu. Nggak digolongkan tuh maksudnya dia ada yang masuk. tidak masuk dua ini. Pas ditelusuri, oh ini anak epilepsi tuh. Gitu. Ada, itu spesifik banget dan sulit mendeteksinya. Sulit mendeteksi. Iya. Jadi pemirsa udah mulai tahu ya bahwa kejang ini nggak selalu dia harus tidak sadar. Ternyata ada juga jenis yang sadar, yang nggak selalu harus kelonjotan, tetapi juga ternyata ada yang tersentak, ada yang kayak pingsan gitu dok ya. Ada yang kayak bengong. Tadi juga ternyata ada yang ngecap dok ya. Ngecap. Waktu itu saya ingat istilah dokter juga bilang ada gerakan-gerakan tertentu yang dilakukan berulang dok ya. Jadi dan nanti bedanya epilepsi dengan gejala yang lain, dia on off. Kumat-kumatan maksudnya. Kalau lagi kumat orang sampai gunjang-ganjing ributnya, setelah dia nggak biasa aja gitu dok. Biasa saja, siap. Kecuali epilepsi yang ada komplikasi, ya itu beda lagi. Nah kemudian kalau kita udah tahu nih gejalanya seperti itu, ada kejang berulang, tidak ada provokasi dengan jenis-jenis yang kita udah tahu. Kalau seperti itu, apakah cukup ditegakkan dengan apa yang kita lihat dan apa yang dirasakan oleh pasien, dok? Ya, jadi untuk menegakkan diagnostiknya yang utama pada kasus epilepsi adalah satu, diskusi anamnesa, bertanya, karena biasanya kita temukan anak sudah nggak serangan, Dr. Izura. Jadi pertanyaan yang mendalam banget, mendetail, ini akan meyakinkan kita ke arah epilepsi ini anak. Yang kedua, kita buktikan dengan dia serangan. Itu diagnosa yang sangat luar biasa ininya ya, mantepnya ya. Kemudian nanti baru kita tunjang diagnosanya dengan EEG. Itu penunjang diagnostik, bukan diagnosa pasti.
Ada rekam otak yang pakai kabel-kabel itu, Dokter Izura. Kan kadang-kadang ditemukan gelombang normal gitu, dalam batas normal. Iya. Langsung orang tuanya Ini bilang, normal, Dok, kok bilang dokter, epilepsi?" kenapa anak saya epilepsi gitu. EEG adalah penunjang diagnostik, bukan diagnosa pasti. Kenapa EEG saat direkam bisa normal? Satu, karena pengaruh obat. Bisa karena itu. Yang kedua, ya memang karena lagi tidak serangan saat itu. Sehingga kadang-kadang nggak ketangkep ada aktivitas fisik yang berlebihan. Nah, jadi walaupun dia normal, klinisnya jelas ada serangan dan kita bahkan melihat, maka tidak mementahkan diagnosa epilepsi pada anak ini. Makanya tadi kriterianya jelas. Adanya kejang lebih dari 1 kali, lebih dari 24 jam, dalam waktu yang berbeda, maka ini tegak diagnosa epilepsi. Dan tidak bilang EEG, tidak bilang CT scan. Definisinya, mendengar, oh iya ini anak epilepsi. Tanpa provokasi. Tanpa provokasi. Gitu. Jadi ada juga diperlukan pemeriksaan Iya, penunjang, Dok, ya, penunjang. tapi bukan pemeriksaan pasti untuk melihat mungkin benar-benar memastikan bahwa diagnosa berdasarkan anamnesa kita Iya. sudah sesuai, Dok, ya. Dan tambahan untuk mencari penyebab kenapa anak ini epilepsi. Oh, jadi ada penyebab lain, Dok, ya? Ada penyebab epilepsi. Kenapa anak dapat epilepsi? Itu ada penyebabnya. Nah, salah satu penunjangnya adalah CT scan, periksa darah, MRI, untuk mencari apa memang ada gangguan di otak. Nah, membahas penyebab epilepsi, Dr. Izura, ini epilepsi ada penyebabnya, Dr. Izura. Kenapa listriknya kok bisa berlebih? Satu, ada istilah, di medis ini namanya idiopatik. Penyebabnya idiopatik, nggak ketahuan, Dr. Izura. Ini penyebabnya apa sih? Tapi hampir 90% ini genetik, keturunan. Nah, nanti keluarganya, saya nggak pernah, Dok, bapak ibunya saya nggak ada, ibunya nggak ada, kok anak saya? Kan bukan keturunan hari ini, bisa saja dari keturunan 2-3 periode lalu, dan kita nggak tahu. Nenek-nenek kita, kakek buyut ada, tiba-tiba kebetulan turun di keturunan kita. Ini idiopatik. Yang kedua, simptomatik. Ada penyebab kenapa anak ini dapat epilepsi. Satu, penyebab di otak. Yang kedua, penyebab di luar otak. Penyebab di otak, satu, tumor otak. Kedua, radang otak. Ketiga, pembuluh darah pecah di otak, stroke. Keempat, sumbatan di otak. Kelima, cedera otak. Anak tadinya sehat aja, pasca benturan kena epilepsi. Kemudian, oh, bisa gitu, Dok, ya? Tadi kan anaknya lahir bagus semua, anaknya pinter, bla bla bla. Tiba-tiba Itu kan kecelakaan. suka jatuh misalnya dari tempat tidur itu, Dok. Bisa juga, Dok? Bisa riwayat begitu, tetapi tidak bisa kita meyakinkan bahwa ini benar Pasti gara-gara gara-gara anak ini itu. jatuh dulu. Siapa tahu memang ada gennya, ya. Nah, kemudian kelainan bawaan. Atau kalau otaknya normal, nggak ada apa-apa, kita cek darahnya. Taunya hiperglikemia. Oh, kecil manis juga bisa, Dok? Kemudian gangguan ginjal, gangguan elektrolit kayak natrium, kalium, ya. Kalau itu ada gangguan, nah kita kecurigaan bahwa ini orang pasien penyebab epilepsinya karena metabolik namanya. Dan ada lagi klasifikasi yang tidak terklasifikasi. Kenapa penyebabnya epilepsi terjadi, gitu. Oh, jadi ada banyak pemirsa penyebabnya. Kalau misalnya penyebabnya nggak diatasi, kemudian pasti akan itu, Dok, ya? Serangan terus. Akan serangan terus. Sehingga pengobatan epilepsi jelas, yaitu putus serangan. Tidak boleh kumat. Tidak boleh kumat. Tidak boleh kumat. Minimal pengobatan epilepsi selama 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun bebas kumat. Oh, 3 tahun bebas. Bukan 3 tahun minum obat, Dokter Izura. Ada orang 3 tahun sudah minum obat tapi masih kejang-kejang. Itu nggak dihitung. Yang kita hitung evaluasi pengobatan adalah dia 3 tahun minum obat dan tidak pernah kejang. Gitu. Berarti seperti itu, ya, Dok. Kalau misalnya ini, Dok, ya, kita ngomongin tentang pengobatan epilepsi. Ini kan obat-obatan yang harus diminum, kata dokter tadi, minimal 3 tahun bebas kejang. Nah, berarti pengobatan ini harus rutin diminum, boleh nggak kalau misalnya kayak gitu? Kan yang pertama pasti dikasih obatin, Dok, sama dokter. Dosisnya udah tahu. 3 tahun kan lama, Dok. Beli di luar bisa nggak? Bisa kan kita beli di apotek? Nah, ini Dokter Izura. Jadi kalau orang sudah tegak epilepsi, maka
dokter sebagai konsultasi pemberi obat itu betul-betul harus mengawasi pasien ini dalam pengobatannya. Targetnya satu, dia harus taat minum obat. Yang kedua harus teratur. Artinya nggak boleh hari ini jam 7, besok jam 10, nggak ada kayak gitu. Dia teratur dalam minum obat dan tepat waktu, tepat dosisnya, ya. Jadi obat epilepsi nggak boleh semau-maunya. Yang ketiga, kalau memang ada kejadian yang dokter Izura bilang, ya ini harus dikawal, nggak bisa begitu. Ada juga orang tua yang sok-sok nurunin dosis sendiri. Dokter punya program, target. Kan udah nggak kejang Kan gitu udah dok ya. kejang Terus sih, ada Dok. suka gini dok. Dok semenjak dinaikin dosisnya terus kejangnya nambah tuh. Ada juga case yang kayak gitu. Iya, betul. Memang betul dokter Izura, ada juga kombinasi obat epilepsi yang over malah memprovokasi kejang. Bisa. Nah, atau kenaikan dosis yang ini pasiennya malah bukannya menekan kejang, memprovokasi, ada itu. Tetapi nggak begitu sebenarnya ini kan Naik turun ada ya, dosisnya sendiri, ada. orang Tetapi tua, bahkan anak yang kalau sudah naik dosis masih kejang, bahkan kita berpikir untuk mengkombinasi obat. Jadi nggak cuma tunggal satu itu aja. Enggak. Jadi pengobatan epilepsi dasarnya adalah monoterapi sebenarnya, terapi satu obat, ya. Jadi nggak benar kalau obat epilepsi diracik-racik. Ya misalnya obat ini campur ini, dosis kecil dicampur jadi satu kapsul. Itu nggak tepat dalam dan tidak rasional dalam pengobatan epilepsi. Pengobatan epilepsi tetap obatnya satu, pilihannya dulu dengan dosis terapi, dosis maksimal terkendali ini anak, maka dia minum satu jenis aja. obat. Ya. Tetapi kalau dengan satu jenis obat anak tidak terkendali, masih kejang, maka baru masuk obat kedua. Bertahap lagi, dokter Izura. Naik dosis. Sampai dosis terapi dia tetap masih ada kejang, naik obat ketiga, masuk obat ketiga. Jadi kasus epilepsi yang tidak terkendali bisa minum 3 obat. 3 obat dokter Izura. Jadi nggak benar kalau obatnya dosis kecil-kecil, 3 jenis diracik jadi satu. Yang benar lebih baik dosisnya maksimal, tapi satu jenis dan terkendali. Kenapa ini harus kita lakukan? Karena efek samping obat epilepsi tentu bukan efek samping yang biasa. Ya, satu obat bisa menimbulkan ada beberapa efek samping kalau dia muncul ya, karena banyak kasus juga nggak muncul, alhamdulillah ya. Apalagi kalau 3 obat kita racik menjadi satu kapsul. Itu. Jadi kita harus benar-benar ikut patuh nih terapi dari dokter. Kalau misalnya ada keluhan segera konsultasi dengan dokter supaya dokter bisa melihat kembali apakah dosisnya harus ditambah ataukah seperti apa. Betul. Gitu, Dok, ya. Dan tidak boleh sebagai keluarga orang tua memainkan dosis sendiri. Anak sudah nggak kejang, udahlah satu obat aja. Padahal dia lagi minum 2 jenis nih dokter Izura. Karena dokter Izura banyak pengalaman terjadi setelah anak turun dosis, ya. Memang dok nggak kejang kok anak saya, alhamdulillah. Selang 2 bulan dia kejang. Dan itu sulit dikendalikan. Akhirnya yang tadinya 2 obat, akhirnya masuk banyak obat sampai kita masukin ICU, ditidurkan pasien untuk menghentikan kejang. Akhirnya keluar dari rumah sakit minumnya jadi 4 jenis obat. Baik. Ya pemirsa, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam Sehat Itu Perlu, sip pastinya. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Makanan bergizi tiap hari.
Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita. Melalui hal yang dilakukan sehari-hari, virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Dipersembahkan oleh tetap bersama kami dalam Sehat Itu Perlu sih pastinya. Nah, sekarang kita akan membahas lagi nih mengenai epilepsi. Kalau kita kembali review nih, ternyata epilepsi itu tidak hanya penyebabnya karena epilepsi semata, tapi juga bisa karena penyebab yang lain. Kita udah bagi lagi, ternyata tadi ada parsial, ada umum, terus juga ada yang nggak tahu nih penyebabnya dari mana ya, bisa butuh pemeriksaan lebih lanjut lagi, spesifik lagi untuk tahu, oh ternyata nggak ada penyebab apapun nih untuk epilepsi ini. Kemudian kita juga udah tahu nih ada pemeriksaan lanjutan yang harus kita lakukan, yaitu pemeriksaan EEG namanya, dan juga CT scan kepala. Bila dibutuhkan mungkin ada pemeriksaan lebih canggih lagi, tapi kalau EEG, CT scan, MRI bisa dilakukan di Lampung, ya, alhamdulillah ya dok ya. Iya. Gak usah jauh-jauh. Gak usah jauh-jauh. Kemudian juga masih bersama Dr. Zamzanaria, spesialis saraf Manchester Kesehatan. Kita bahas tadi mengenai terapi atau tata laksana. Harus diberikan atau harus mengikuti arahan dokter untuk mengkonsumsi obat-obatan yang diminum minimal 3 tahun tanpa adanya kejang sama sekali. Iya. Jadi kalau misalnya udah 2 tahun 6 bulan dok ya, kemudian udah nggak ada kejang nih, di 2 tahun 7 bulan ada kejang, hitungannya dari kita nggak hitung.
Oh. ulang dari nol. Ulang dari nol. Yang 2 tahun 7 bulan kita nggak masukkan dalam hitungan. Kita ulang hari itu 0 sampai 3 tahun ke depan. Itu. Karena diprediksi kalau udah 2 tahun 7 bulan kejang, sisa berapa bulan lagi itu dokter, sudah 3 tahun, itu dianggap aktivitas fisik memang aktif. Oh, memang. Jadi kita tetap prioritasnya nanti 3 tahun lagi nih. 3 tahun lagi. Dok, kemudian apa yang bisa menyebabkan kejangnya muncul? Ya. Begitu. Jadi misalnya dokter Isra, dia kan sudah minum obat rutin, ya, teratur. Apa dok yang buat kejang? 1, ada pencetus, capek, kurang tidur, telat makan, stres. Sudah itu demam, ada penyakit-penyakit tambahan misalnya batuk, pilek, mencret. Padahal anak sudah minum obat rutin. Nah ini pencetus. Dan yang kedua, pemirsa, kalau anak kita misalnya ini epilepsi, kemudian ada sakit tambahan baru misalnya diare, obat epilepsi, penyakit apapun tambahannya tidak boleh dihentikan. Karena ada orang tua, dokter Izura, dok, obatnya saya berhentiin 2 hari karena minum dulu obat diarenya. Oh, jadi obat epilepsi ini, apapun obat yang diberikan dengan gejala yang mungkin muncul, misalnya demam dan lain-lain, nggak boleh dihentikan sama sekali. Iya, betul, dokter Izura. Jadi mau penyakit apapun yang mengikuti pasien ini, obat epilepsi tidak boleh dihentikan. Nggak boleh dihentikan. Gitu. Jadi jangan, saya duluan obat batuk pileknya dok, obat epilepsinya saya tunda. Kejang ini anak. Udah. Pasti akan ada serangan. Walaupun juga bisa saja tidak ada ya. Tapi diprediksi anak akan serangan. Jadi dok, intinya minum obat ini harus wajib. Jangankan lupa, telat aja nggak boleh. Nggak boleh. Jadi dok, tadi berarti harus diperhatikan nggak boleh telat minum obat. Iya. Ya. Kemudian tidak boleh di stop. Katanya dok, ini nggak tahu nih benar atau nggak dok ya, kalau main gadget lama, nonton lama, itu bisa mempengaruhi adanya aktivitas listrik sehingga dia bisa nanti kejang gitu. Benar nggak dok? Nah, dokter Isra lupa saya tadi sampaikan, salah satu pencetusnya lagi adalah layar monitor yang sinarnya flag itu, yang sinarnya kuat, terang. TV, komputer, laptop, HP. Nah, ini provokasi juga nih, bisa kejang anak. Jadi kalau anak epilepsi main game terus, pemicu. Padahal anak sudah minum obat. Nah, jadi saya saran ke pasien, ya nggak apa-apa sih main game boleh ya, namanya anak-anak ya, tetapi harus diatur. Yang kedua, lightingnya, lampunya diredupkan. Jadi jangan terang, karena itu memicu banget. Kalau kita EEG dokter Izura, anak lagi sehat nih, nggak kumat. Nah, kita provokasi, kasih cahaya matanya. Nah, itu ilustrasinya. Langsung anak bisa kejang. Nah, demikian pula tadi layar ini. Itu ilustrasi saya kalau pasien lagi EEG kita provokasi. Nah, itu yang terjadi kalau dia anaknya tenang-tenang aja, main HP, main laptop dengan cahaya yang terang, nah bisa buat kumat dia. Gitu. Capek katanya juga berpengaruh nggak dok? Makan makanan gitu ada nggak dok? Nah, kalau makanan sebenarnya tidak ada makanan khusus yang yang dalam teori yang akan memprovokasi kejang, yang akan bukan memprovokasi ya, yang akan memicu dia kumat, tidak ada. Tetapi ada beberapa pasien tertentu yang individual banget ya, tergantung orang masing-masing. Ada anak yang katanya kalau makan ini kok saya kumat. Nah itu perhatikan. Jadi jangan diabaikan kalau anak ngomong kayak gitu. Ya sudah, hindari makanan itu. Itu tidak general. Itu individu banget, tergantung anak masing-masing. Gitu dari itu. Jadi ada beberapa individual ya dok ya? Individual. Yang memiliki faktor pemicu tersendiri terhadap makanan. Tapi kalau itu kan berarti harus kita perhatikan dok ya? Iya. Apa yang menyebabkan kejang? Kenapa kok bisa kejang? Apakah obatnya yang telat? Ataukah dia terlalu banyak main gadget? Seperti itu. Dok, ada penyebab lain nih yang biasanya juga dipertanyakan oleh oleh keluarga pasien seperti itu dengan adanya kejang yang berulang. Biasanya kecapean ya kata dok gitu. Capek, stres, banyak pikiran. Anak-anak itu kan, epilepsi jadi sama tadi kan nggak ada nutup usia. Jadi bukan cuma anak-anak ya. Ada yang 80 tahun baru dapat epilepsi.
Nah keluarganya Awalnya nggak ada nggak gitu dok ada. ya? Kalau dia nanya, dok kok epilepsi sih? Ini kan udah tua. Karena dianggap epilepsi itu Anak-anak, ya kan? Nah itu tadi yang kita bedah ya, bahwa epilepsi bisa mengenai siapapun, umur berapapun, tergantung apa penyebabnya. Tergantung apa Gitu. penyebabnya. Nah jadi tadi anak yang kecil misalnya suka banyak mikir, ya kan? Suka yang PR baper, mungkin, Dok, ya? Oh anak kecil ya? PR, sudah itu dia online, Oh, iya. sekolah, ya kan? Nah itu bisa memicu Bisa Dr. Izura. memicu. Dia tertekan, bisa Bisa memicu. memicu. Dok, ada juga case waktu itu pernah saya temui dok ya, jadi dia itu bisa, benar nggak dok, bisa merasakan untuk ini mau kejang nih katanya, tapi awalnya tuh seperti rasanya nggak enak di perut, mual gitu dok, kemudian kejang, tapi kejangnya juga nggak kejang kelonjotan, itu bisa juga seperti Bisa. itu dok ya? Jadi anak yang sudah memang dia tahunan punya mengerti dia epilepsi, dia itu ngeh kalau udah mau kumat. Nah salah satu gejalanya yang tadi Dr. Izura, itu yang namanya aura epilepsi. Oh, aura. Sebelum serangan dia sudah ada tanda-tanda Tanda-tanda. dari perut, kemudian kadang ada yang juga muter-muter, ada yang ngerasa ada yang berdenging-berdenging, ada yang kok kabur-kabur. Dia udah ngerti, oh mau kumat nih. Biasanya yang udah paham, dia diem, duduk, serangan gitu. Atau dia langsung, mah aku mau kumat, aku lawan. Ada yang kayak gitu, dan berhasil. Itu bisa dok ya? Dia mengendalikan gitu. Ya, Oke. tapi itu anak yang pinter yang sudah ngerti banget ya, bahwa dan dia sudah tahunan, dia udah paham banget dengan badan dia gitu. Oke. Ada lagi Dr. Izura tambahan, pemirsa, keluarga atau siapapun yang memang terdiagnostik epilepsi, sebelum bebas kejang selama 6 bulan 6 bulan. dalam pengobatan, ada beberapa yang dilarang. Satu, tidak boleh berenang. Nggak boleh berenang? Enggak. Kenapa dok? Karena waktu berenang kita belum tahu ya, dia Takut misalnya kejang baru ya? 2 minggu minum obat, Oh. anak kejang di dalam Iya. ini. Udah itu ibunya, anakku udah minum obat, biarin aja berenang. Nggak muncul-muncul, nggak diawasi. Kalau berenang diawasi, yang ngawasi pintar berenang mah nggak apa-apa ya. Tapi Takut itu, tenggelam gitu ya kan? tenggelam. Dia kumat pasti bus masuk. Yang kedua, naik motor, naik mobil, nyetir, nggak boleh. Hindari. Sebab kenapa epilepsi harus diputus serangan? Dia bisa serangan dimanapun, kapanpun. Nggak ngasih kabar. Jadi nyetir mobil, kumat, nabrak, ditabrak. Nyetir motor begitu juga. Nah, jadi membawa alat kendaraan, membawa kendaraan, kemudian berenang, ini dihindari. Atau dia di dapur ya masak-masak, itu mohon dihindari. 6 bulan pertama? Iya, 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan baru tetap boleh, tetapi tetap dalam pengawasan. Karena kita nggak tahu ini anak serangan kapan, walaupun sudah dalam pengobatan. Berarti berkendara juga dihindari? Iya, harus dihindari. Karena banyak, ada Dr. Izura, saya waktu dulu di Unpad ya, kebetulan kita dapat konsulat, pasien itu sudah amputasi, tangannya terpotong, gergaji. Dasarnya karena epilepsi, orang bingung, kok epilepsi jadi teramputasi? Dia lagi gergaji, serangan Dr. Izura. Ya kan nggak sadar, tiba-tiba bangun sudah lepas aja. Jadi masuknya ke bedah. Gerakan nggak disadari. Iya, gitu. masuknya ke bedah. Karena teramputasi, pas ditelusuri, oh dia kumat. Nah akhirnya ini kasus yang saya memori banget, sehingga kalau salah satu contoh pasti saya omongin ini. Biar Karena kan bisa kasihan. menjadi pembelajaran. Nah, gitu, jadi artinya epilepsi bukan cuma murni kejang, tetapi bahaya untuk pasien dan untuk orang sekitarnya bila tidak dikendalikan. Gitu. Dok, kemudian berarti kan kita harus mengendalikan kejang dengan baik, mengkonsumsi obat epilepsi yang disarankan oleh dokter minimal 3 tahun. Kalau misalnya udah 3 tahun udah selesai dok ya, udah biasanya kan keluarga ini mencatat dengan sangat baik. 3 tahun selesai, terus apa yang perlu dilakukan keluarga setelah 3 tahun selesai? Dok? Banget, tepat nih pertanyaan Dr. Izura. Setelah 3 tahun anak tidak pernah ada serangan, kemudian kita berkomitmen, keluarga dengan dokternya meminta, kita juga memberitahu, ini loh, ini udah 3 tahun nih ya. Nah, yang dilakukan pertama adalah EEG. Kita rekam di otak anak, sebab itu dasar, karena anak kan nggak ada kejang nih, kita mau konfirmasi EEG normal, maka ini anak kandidat untuk sapih obat. EEG-nya normal,
Nah, ini calon nih mau disapi obat. EEG tidak normal, lanjutkan minum obat. EEG yang normal, kandidat, kita turunkan obat pasien 25% per bulannya dari dosis dia. Dievaluasi. Jadi nggak, oh normal, berhenti, nggak usah minum lagi. Nggak kayak gitu, Dr. Izura. Jadi menurunkan secara bertahap, bahkan penurunan dosis bisa sampai 1 tahun. Ya, karena dikit-dikit sampai dosis kecil, nggak ada kejang mah, nggak ada dokter. Nah, kita hentikan sambil edukasi. Mama, memang betul dedek udah nggak kejang dan kita bisa copot obat. Tapi tetap dijaga, diawasi. Karena anak bisa, atau orang yang epilepsi bisa Kambuh lagi. recurrent, bisa berulang lagi. Bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun setelah putus obat. Bisa, ya. Tapi bisa sembuh, Dok. Ada juga kasus 60% yang idiopatik bisa setelah sapi obat dan tidak pernah serangan lagi seumur hidupnya. Tapi cuma 60%. 60%, berarti 40%-nya harus seumur hidup. menjaga. Dok, kalau misalnya ini kan diturunkan dari 3 tahun ini diturunkan 25% per bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, di 5 bulan. Iya. Kambuh lagi kejangnya, Dok, dengan dosis yang udah diturunkan 5 kali, Iya, 25% ini. Gimana, Dok? Kita kembalikan ke dosis pertama sebelum kita turunkan. Sebelum diturunkan? Iya, dosis yang dia cocok waktu itu. Oh, jadi misalnya dia udah di bulan ke-5 kejang, berarti balik ke bulan ke-4 Iya. atau bulan Enggak, ke-3? bulan pertama. Oh, bulan pertama, Iya. Dok. Balik lagi dong, Balik Dok? lagi. Seperti dosis awal yang mengendalikan kejangnya. Sebenarnya misalnya bulan 5, memang bisa aja ya kita patok, oh bulan 4 kan dia minum dosis ini nggak kejang ya. Bisa aja kita taruh itu ya. Tetapi itu tidak safety. Kalau anak sudah memang betul serangan, ini bukan soal cuma dosis saja, tapi memang listriknya masih hiperaktif ini anak. Jadi balik lagi, kita evaluasi lagi untuk menurunkan atau 3 tahun lagi, 3 tahun lagi, Dokter Izura. Makanya kalau ada keluarga pasien nanya, Dok bisa sembuh nggak sih, Dok? Kita nggak bisa jawab sembuh tidak sembuh, tapi kita reevaluasi pengobatan gitu. Karena nggak bisa janji, Dokter Izura. Jadi dibilang sembuh, taunya anak, nah gitu loh. Dok, berarti kan ini yang paling penting di sini adalah bagaimana kita bisa berkomitmen menjaga semangatnya untuk patuh nih, Dok. Karena kan kalau misalnya 3 tahun sudah selesai, kemudian ada kejang lagi, akan lanjut lagi 3 tahun. Perlu kita mungkin berikan edukasi, informasi kepada pasien, kepada keluarga pasien, mengapa begitu harus kita patuh, Dok, terhadap keterpatuhan untuk meminum obat ini, Dok. Apa bahayanya kalau kita nggak patuh, atau ya udahlah, Dok, nggak usah diminum, capek gitu. Nah itu banyak yang ngomong, Dokter Izura, capek, Dok, udah 15 tahun minum obat karena nggak pernah bebas kejang. Udah 3 tahun bebas, kumat lagi gitu loh, Dokter Izura. Nah kalau sudah begitu ya, ya tetap bahaya kejang. Karena kejang ini nggak ngasih WA, nggak ngasih SMS, nggak ngasih kabar, Dokter Izura. Dia bisa dimanapun, kapanpun, di lokasi apapun, sehingga bahaya untuk pasien dan untuk orang sekitar. Sehingga inilah yang mewajibkan kenapa orang harus putus serangan. Yang kedua, sekali serangan, ribuan sistem saraf, ribuan sel saraf maksud saya, itu rusak, Dokter Izura. Jadi kalau anak kejang berulang-ulang, atau orang tua kejang berulang-ulang, atau remaja kejang berulang-ulang, bahayanya gangguan fungsi otaknya memang terganggu. Yang tadinya pinter jadi angong, hilang gangguan memori, kemudian yang tadinya jadi yang lincah jadi berubah. Akan ada terjadi perubahan di sistem otak, perilaku dan sebagainya. Nah itu yang kenapa epilepsi harus diobati gitu. Nah, jadi karena bisa mengancam nyawa, Dok, ya, kalau misalnya kejang-kejang terus, kita ini nyebutnya status epileptikus, Dok, ya. Dan satu lagi itu, serangan yang tak terkendali itu bisa menimbulkan kematian. Kematian, Dok. Iya. Jadi kita harus patuh, berkomitmen untuk mengikuti arahan dan anjuran. Jadi karena Dok, terima kasih. 10 menit kita sudah berbagi kita. Ini pasti betapa pentingnya kita harus mematuhi peran sebagai pendamping minum obat, Dok, ya, betul. untuk epilepsi, karena
pada akhirnya kita bertujuan untuk menjaga kesehatan, Iya. mengurangi untuk mengikuti arahan burukan Iya, pada betul. pasien tersebut. Silakan aku berikan pesan-pesan Iya. closing statementnya. Ya, jadi para pemirsa bila betul ada keluhan yang seperti tadi kita saksikan, maka jangan Minum obat ya, anak atau orang tua atau remaja kita kan ke Dokter. yang berkompeten, ya, burukan. segera diintervensi. Silakan aku. Sebab epilepsi yang tidak tertangani. Jadi ya para pemirsa, bila betul ada keluhan dan tentu bahaya bagi lingkungan sekitarnya, maka jangan menasihat. Dan mungkin dok kalau menemukan kondisi ada yang kejang. Nah, kalau lagi serangan nih, dokter kita bahas. Kalau anak serangan, jangan dipegang, harus segera diintervensi. Yang di sebab epilepsi, yang di apalah, pokoknya biar dia nggak bagi anak, bahaya bagi. Segera. Biarkan dulu waktu dia kumat. Biarin sampai tenang. Biarkan itu dia kumat. Tapi jauhi dari daerah berbahaya. Kalau ada benda tajam ambil, kalau ada yang kan kadang suka yang yuk misalnya kasih Jauhi. bantal sekitarnya. Selesaikan dia serangan. Atau kalau ada obat di rumah yang Langsung berikan masuk ke dubur, pantat. ambil masukkan ke dubur dubur. biar berhenti segera. Kalau nggak punya obat itu tadi saya bilang, biarkan dia serangan. Setelah dia serangan langsung bawa ke rumah evakuasi sakit. ke rumah sakit. Gitu. Baik. Terima kasih Dokter Zam. Kalau misalnya rasa kurang ya untuk berkonsultasi, udah tahu nih. Dokter Zam ini di Rumah Sakit Abdul Muluk, Rumah Sakit Advent dan juga Geraha, Dok ya. Iya. Dan juga Instagram Dokter Zam, Zanariah Zam. Terima kasih Iya. Dokter Zam. Iya, terima Sehat kasih selalu. banyak. Informasinya semoga bermanfaat. Iya, alhamdulillah. Dan pemirsa, inilah akhir perjumpaan kita dalam Sehat Itu Perlu. Kita akan kembali dengan tema-tema menarik lainnya yang tentunya insya Allah akan bermanfaat bagi Anda dan keluarga Anda di rumah, menambah hasanah informasi kesehatan untuk kita semua. Sampai berjumpa di Sehat Itu Perlu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam sehat selalu.